Rubah yang ingin berubah. Apa judulnya? Rubah yang ingin berubah. Tahu nggak apa hewan rubah itu? Tahu. Betul, kayak serigala yang ujungnya panjang, ya kan? Pernah lihat rubah? Pernah. Kebun binatang? Ya, rubah masih salah satu hewan yang jarang kita temuin. Ada paling di kebun binatang, masih di hutan-hutan, ya kan? Di hutan saya. Di hutan? Apa itu? Nggak pernah lihat. Nanti kita cari di HP ya, ditanya mamanya ya bagaimana hewan rubah ya. Iya, oke. Kita baca ceritanya dulu ya. Ya, nanti kita cari tahu. Dan nanti Miss tunjukkan gimana hewan rubahnya ya. Sekarang kita baca dongengnya dulu, bisa? Bisa. Rubah yang ingin berubah. Jeng. Berubah dari apa nih? Iya. Pada suatu hari yang cerah, si Robin, siapa nama rubahnya? Robin. Selamat pagi, Paman Foxy. Robin datang mengantarkan sosis buatan bundanya. Dia mengantarkan sosis buatan bundanya ke tokonya si Paman Foxy. Selamat pagi, Robin. Taruh saja sosisnya di tempat biasa ya, kata Paman Foxy. Dia mengantar apa, nak? Mengantar sosis. Iya, dia mengantarkan sosis buatan bundanya. Robin berangkat dulu ya, Paman. Besok Robin balik lagi ke sini. Dia mau pergi pamit karena dia mau pergi sekolah. Diam-diam si Robin mengambil sebatang permen coklat milik Paman Foxy. Dia nggak bilang dulu, langsung ambil, disumpetinya dalam kantongnya. Oke, hati-hati di jalan ya, kata Paman Foxy. Paman Foxy-nya tidak tahu kalau si Robin ngambil permen coklat. Tidak tahu pamannya. Pamannya lagi menjualin pembeli, ada yang beli, ya kan? Ada yang lagi ada yang beli. Jadi pamannya nggak tahu kalau coklatnya diambil. Iya, namanya rubah itu warnanya coklat, badannya bulunya. Nah, sudah setelah dia dari toko paman, dia pun balik ke rumah dan pergi berangkat ke sekolah. Aku senang sekali hari ini bisa bersekolah. Nanti jumpa kawan-kawan, jumpa ibu guru, kata si Robin. Robinnya pergi sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka belajar tentang sikap jujur. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur. Ada yang tahu nggak sikap jujur itu apa? Tidak boleh bohong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong diinginkan apa? Hari ini si Robin belajar tentang sikap jujur. Bu guru melanjutkan pelajaran tentang karakter baik. Jujur adalah sikap terpuji yang harus kita biasakan. Siapa yang bersikap jujur, dia akan menjadi anak yang sukses, kata ibu guru. Salah satu ingin jadi anak sukses harus jujur. Tidak boleh berbohong. Iya, harus jujur karena setelah mendengar perkataan ibu guru tadi, si Robin jadi kepikiran, dia jadi ketakutan, mengingat tadi pagi dia habis ngapain? Ambil coklat. Iya. Punya Paman Foxy diam-diam kan? Sepanjang perjalanan pulang sekolah, si Robin termenung. Dia kepikiran, aduh, gimana nih ya? Aku tadi ngambil permen paman, katanya. Dia pun memikirkan apa yang udah dibuatnya tadi. Dia memikirkan apa yang disampaikan sama ibu guru. Kita harus jadi anak yang jujur. Robin merasa bersalah. Dia merasa bersalah. Aduh, bagaimana ini ya? Aku takut. Kamu sudah mengambil Paman Foxy diam-diam, kata si Robin. Dia merasa ketakutan karena udah mengambil permen Paman Foxy. Karena sudah mencuri permennya di tokonya tanpa bilang Paman Foxy. Robin masuk ke dalam rumah dengan wajah lesu dan tidak bersemangat. Assalamualaikum, katanya. Baru Robin
Bunda si Robin, mamanya si Robin, menyambut Robin dengan muka bingung. Dia bingung kenapa muka anaknya sedih. Ya, ini beda warna kan? Pas pulang ke rumah, si Robin buka pintu, mamanya heran kenapa muka anaknya sedih. Baru bundanya bertanya, kamu kenapa nak? Apakah ada masalah di sekolah? Tanya bundanya. Itu bu, Robin mengambil permen paman Foxy. Robin ngambil tanpa izin. Robin menyesal bu sudah berbuat tidak jujur. Robin minta maaf ibu. Robinnya sedih karena dia takut karena kata ibu guru tadi harus jadi anak yang jujur. Jadi dia menyampaikan nanti masuk ke neraka. Iya bu Job. Lalu kata bundanya tidak marah. Bundanya nggak marah mendengar pengakuan si Robin, tapi bundanya mengatakan terima kasih Robin sudah menjadi anak yang jujur. Sudah jujur sama bunda. Robin salah. Besok Robin harus meminta maaf ya sama paman Foxy. Ucap bunda si Robin. Bunda tidak marah sama Robin. Robin bertanya dengan keheranan pada bundanya karena dia takut bundanya marah, tapi ternyata bundanya tidak marah. Oh, bunda jelas marah. Bunda memaafkan Robin. Jangan diulangi lagi ya nak, kata bundanya. Siap bunda, terima kasih bunda. Robin berjanji Robin tidak akan mengulanginya lagi, kata si Robin menghibur dan mereka pun berpelukan. Ibunya menghibur Robin dengan berpelukan. Jadi ibunya memaafkan Robin. Dengan Robin sudah berani berkata jujur kepada ibunya, itu sudah termasuk nilai yang bagus, ya kan? Kalau kita salah, kita harus mengucapkan dan meminta maaf. Lanjut. Seperti biasa, udah keesokan harinya nih. Seperti biasa, sebelum berangkat sekolah, si Robin mengantar apa? Mengantar sosis ke toko paman Foxy. Mengantar sosis. Robin mampir ke toko paman Foxy, mengantar dagangan titipan bunda. Jadi sosisnya itu jualanan bundanya. Jadi dititip di kedai paman Foxy untuk dijual. Iya. Hari ini Robin berjanji akan meminta maaf pada paman Foxy. Sesampainya di tokonya paman Foxy, ternyata paman Foxy-nya sedang sibuk, banyak pembeli, banyak yang beli ya kan? Robin menjadi lesu. Robin pun menunggu paman Foxy sampai selesai menjualin, tapi ternyata yang beli banyak. Tokonya pagi itu lagi ramai. Robin menjadi lesu. Kembali ia sedih karena harus berangkat ke sekolah dengan masih menyimpan rasa bersalah. Ia belum minta maaf ini ke paman Foxy karena tokonya lagi ramai. Iya. Ia meletakkan begitu saja sekotak sosis di rak. Dia masih menyimpan rasa bersalah di hatinya. Dia pengen mengucapkan maaf sama paman Foxy, tapi paman Foxy-nya masih sibuk. Masih jualan. Tiba-tiba paman Foxy memanggil si Robin. Robin, kok buru-buru? Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Tanya paman Foxy. Tidak paman, sepertinya tidak ada yang kelupaan. Robin nampak bingung dan tidak mengerti dengan pertanyaan paman Foxy. Dalam hatinya Robin berkata, kenapa ini ya? Paman kok tiba-tiba bertanya seperti itu? Kata si Robinnya. Dia sudah mulai ketakutan juga. Tunggu sebentar, paman akan mengambilkannya untukmu, kata si paman Foxy. Paman Foxy berjalan mengambil sebatang permen coklat. Paman memberikannya kepada Robin. Si paman manggil si Robin untuk mengkasih permen coklat lagi. Hah? Kenapa paman memberikannya permen ini pada Robin? Tanya si Robin. Bukankah selama ini kamu mengambilnya diam-diam? Kata si paman Foxy. Jadi selama ini paman Foxy sudah tahu kalau Robin mengambil permen coklatnya diam-diam. Dia udah tahu, cuma dia nggak marah. Pamannya baik. Jadi selama ini paman sudah tahu. Robin
kaget. Dia malu dan tak percaya. Maafkan aku, Paman. Robin malu sudah mencuri permen Paman. Robin berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Robin siap dihukum, Paman. Kata si Robin. Sebentar. Kira-kira hukuman apa yang cocok untuk pencuri kecil? Sebagai hukumannya, bagaimana kalau kamu membantu Paman menjaga toko setelah pulang sekolah? Sahut Paman dengan penuh Hati saya. bukan kata Paman, dia tetap baik. Jadi hukumannya itu si Robin harus membantu Paman untuk menjaga toko setelah pulang sekolah selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Siap, Paman. Robin siap menjalani hukumannya. Maaf ya, Paman. Robin berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kata si Robin. Maka dari itu, Robin akan rajin membantu pamannya di toko setiap hari setelah usai pulang sekolah. Si Robin pun menjadi lega karena dia sudah menyampaikan maafnya kepada Paman Foxy. Setiap pulang sekolah, si Robin membantu Paman berjualan di toko. Robin membantu menyapu, mengambil bahan-bahan pesanan pelanggan, dan juga membantu mengambilkan minuman atau makanan untuk Paman Foxy. Ini sama Iya, beresin tokonya kan? Iya. itu ngepel. Iya, ngepel. Biar bersih Iya, itu sebagai hukuman Robin sudah ngambil permen. Robin melakukan hukumannya dengan senang hati dan penuh bersemangat sebagai upaya dia untuk menyampaikan maaf kepada Paman Foxy. Sejak itu, Robin tidak pernah ngambil permen secara diam-diam lagi. Pasti dia selalu minta izin, ya kan? Iya. Saat kita berbuat salah, kita harus berani berkata jujur, mengakuinya dan berani menanggung akibat dari perbuatan kita. Iya, harus jawab jujur. Jujur adalah sikap terpuji. Anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab akan menjadi anak-anak yang sukses. Siapa yang menjadi anak sukses? Salah satu jadi anak sukses tuh harus rajin belajar dan juga jujur dan tak lupa berdoa sama Allah. Kalau kakak ayah bilang salah, mama kakak ayah ini. Mama nggak mau minta maaf sama kakak ayah. Coba kakak ayah minta maaf yang baru pasti mama maafin, ya kan? Iya. Padahal saya masih salahnya. Pasti ada salah, nggak mungkin mama marah tanpa kita ada sebabnya, ya kan? Sekarang Miss mau tanya dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Saya nggak ada. Harus berkata yang Jujur. berkata yang jujur, jadi anak baik.